Nah, untuk yang mask hypertension ya, normal blood pressure readings in a clinical setting ya. Jadi di klinik dia normal tapi tetap meningkat ketika diukur di luar klinik ya. Selamat malam semuanya ya. Biar teman-teman dalam mobil ini ikut dengar 6, sengaja kubesarkan volumenya. Amin amin amin. Ya, supaya bisa tenang ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, gitu ya. Iya, amin. Jadi kalau kita pun mau melakukan screening ya, pakai ABPM, HBPM. Jadi di Indonesia kalau kita mau melakukan itu harus di bawah supervisi dokter ya. ABPM tadi kalau pakai alat khusus, HBPM kalau pakai alat pengukur tensi yang digital punya pasiennya ya. Mata bengkak kayak bisul, udah pakai salep nggak sembuh, cuman turun dikit terus gatal. Dokter mata ya, mie ayam. Bagaimana memanage-nya sama, tetap juga lifestyle changes ya. Jadi mengubah gaya hidup itu adalah paling utama untuk mengobati hipertensi ya. Kemudian kita boleh memulai pemberian obat-obat antihipertensi. Kemudian kita boleh mengulang ABPM ataupun HBPM-nya sekali dalam 1 tahun. Dok, apa obatnya? Saya sudah 1 bulan batuk dan 2 minggu influenza. Tina Borsimbolon. Obatnya itu hati yang gembira Kak Tina. Kak Tina harus gembira kalau mau sembuh. Ya, harus gembira, harus gembira. Ya, kami dari undangan AKBP. Mantap. Jadi pasien-pasien dengan mask hypertension itu resiko untuk dia mengalami stroke, mengalami penyakit kardiovaskular dan juga penyebab kematian itu sebenarnya sama. Ya, mask hypertension dengan yang sustain hypertension itu sama resikonya. Sama-sama meningkatkan risiko komplikasi dan meningkatkan risiko kematian ya. Kemudian ada isolated systolic hypertension. Jadi hanya sistoliknya aja yang tinggi ya. Yaitu elevated systolic blood pressure lebih sama dengan 140 dengan diastolic blood pressure-nya masih dalam batas normal ya, kurang sama dengan 90 ya. Penyebabnya paling sering itu adalah ketika terjadi penurunan elastisitas ya, arteri. Itu tadi, hormon stres itu akan membuat pembuluh darah kita menjadi kurang elastis. Ya, dia tidak cukup elastis sehingga ketika darah dipompa dari jantung, darah itu tekanannya jadi tinggi karena pembuluh darahnya cukup kaku, nggak cukup elastik gitu ya. Dan ini bisa juga karena compliance dari pembuluh darah yang semakin tidak elastis, pengaruh dari usia, umur ya. Kak Jess, selamat hari Minggu, shalom. Juga bisa disebabkan karena peningkatan cardiac output ya. Jadi jumlah darah yang dipompa keluar dari jantungnya terlalu tinggi. Biasanya pada orang yang anemia, hipertiroid, kemudian terjadi pada pasien yang dengan regurgitasi aorta yang kronik, kemudian pada yang AV fistula ya, wajar gitu ya. AV fistula itu orang yang apa ya, yang cuci darah ya, dia kan pakai penghubung antara arteri vena ya. Jadi itu akan membuat aliran balik darah yang ke jantung itu bisa apa ya, bisa jadi berkurang gitu sehingga sensornya teraktivasi gitu ya. A non-physiological connection between an artery and a vein can be congenital ataupun bisa acquired ya. Contohnya pada orang yang dialisa, pada cuci darah, tapi bisa juga yang kongenital ya. Misalnya brain arteriovenous malformation ataupun acquired ya, ini gambarnya. Jadi harusnya tidak terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena. Tapi dalam keadaan kelainan-kelainan seperti ini, tapi paling sering misalnya pada orang yang sudah dialisa ya. Maka penting kali orang yang udah cuci darah ya, jangan stres lagi. Orang yang cuci darah itu wajib bahagia kalau mau umur panjang. Kalau orang udah cuci darah, yang ada dia mengeluh dan gak bisa menerima, kenapa harus kayak gini, kenapa harus begini hidupku, itu tambah singkat umurnya. Dengarkan kataku, orang yang sudah cuci darah ditambah dengan keluhan, cuci darah tambah mengeluh, itu akan mempersingkat harapan hidupmu. Jadi kalau kau udah cuci darah, bersukacitalah karena kamu masih hidup, supaya
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan bisa sembuhkan ginjalmu. Yang kedua, kalaupun imanmu tidak sekuat itu, minimal lebih stabil hormon stresmu, sehingga cuci darah yang kau jalani itu lebih efektif. Ya udah, bersyukur aja masih hidup ya. Dan ingatlah, hidup di dunia memang sementara. Kau percaya bahwa ada sorga. Sorga itu adalah tempat yang kekal, rumah yang abadi, tempat di mana kita bisa bahagia selama-lamanya. Gitu ya. Saya cegukan 2 hari terus ada rasa pedas di dada. Ya, itu karena hormon stresnya naik. Kalau aku mengobati cegukan, kalau memang pasiennya datang ke praktekku, aku resepkan CPZ ya. Itu harus pakai resep langsung. Tapi kalau nggak bisa datang ke praktekku melalui online video call, tapi harus 1 jam baru cegukannya bisa hilang. Itu pun kalau langsung percaya, karena itu harus ditenangkan. Si Babe dari tadi udah dengar aku berapa menit? Coba si Babe. Kalau Bang Babe udah dengarkan aku 30 menit dan kau bisa merasa tenang, harusnya cegukanmu hilang sekarang. Ya. Kalau kamu bisa dengar saya bicara ya, setengah jam cegukanmu pasti hilang. Jadi kalau belum setengah jam kau dengar, siapa tahu aku akan berakhir ini live-nya. Kau dengerin lagi semua viti-vitiku yang lain, cegukanmu bisa hilang. Iya ya. Sering dengar kabar meninggal, aku ketakutan sendiri. Ya. Kabar meninggal nggak bisa kita tolak, karena semua orang yang hidup pasti harus meninggal. Oke, gambaran klinisnya ya. Biasanya tak ada gejala, asimptomatik ya. Sering kita jumpai tanda peningkatan tekanan pulsasi, head pounding, jadi kepalanya berdenyut ya, rhythmic nodding, bobbing of the head in synchrony with the heartbeat. Jadi kayaknya kepala itu tek 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 ya, sesuai dia dengan irama jantung gitu ya. Kemudian bisa mengalami gejala-gejala hipertensi. Untuk mendiagnosa kita harus memeriksa penyebab-penyebab sekundernya ya. Pengobatannya tetap harus kita rekomendasikan adalah perubahan lifestyle ya, untuk memanage hipertensi. Tadi udah saya bilang di atas ya. Selamat malam Bihua ya. Mulailah pemberian pengobatan farmakologi, obat-obatan ya. Pengobatan lini pertamanya adalah dengan thiazid diuretik ataupun dihidropiridin kalsium antagonis, dengan target pengobatannya adalah kurang dari 140 mm air raksa untuk sistoliknya ya. Patient with isolated systolic hypertension have a high risk of renal dysfunction ya. Orang yang hanya sistoliknya yang tinggi, dikatakan di sini risikonya lebih tinggi untuk bisa mengalami kerusakan pada ginjal, kemudian bisa mengalami kerusakan pada sistem kardiovaskular atau jantung ya, misalnya serangan jantung ataupun stroke ya. Detak jantung 52 gimana? Sebaiknya di EKG, dari EKG dinilai. Kalau 52-nya itu memang sudah terjadi AV block yang terlalu panjang. Kemudian apakah sering terjadi gejala penurunan cardiac output, maka kita perlu intervensi Kak Gusti. Tapi kalau orangnya segar-segar aja, oke, jangan buru-buru intervensi. Bagiku, kalau saya ketemu dengan kasus seperti ini, maka saya akan memberikan dulu konselingnya untuk memastikan, karena ketidakseimbangan daripada sistem saraf otonom itu pun bisa menyebabkan detak jantung yang terlalu rendah ya. Tiba-tiba berdebar jantung, itu apa ya dok? Itulah hormon stres yang tiba-tiba meningkat ya, hormon stres. Jadi kita harus paham dengan yang saya bilang. Kalau kita nggak paham, pasti kita bilang masa sih. Maka biar paham, ikuti dulu semua TikTok saya ya, dengar-dengar YouTube saya, di follow. Akun TikTok juga ada 2, di follow dua-dua ya. Nanti saya akan upload di situ ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang secondary hypertension ada beberapa tanda ya yang mensugestif itu merupakan suatu hipertensi sekunder. Yang pertama, kalau dia mengalami severe hypertension ya, biasanya pasiennya dengan resistant hypertension, dikasih obat nggak turun-turun, kemudian mengalami target organ damage yang tidak sesuai dengan derajat hipertensinya, kemudian pasiennya bisa mengalami hypertensive emergency ya, kemudian dijumpai onset hipertensi yang tak umum ya, tiba-tiba aja naik tensinya, atau hipertensi yang muncul kurang dari umur 30 ya, kemudian hipertensi diastoliknya itu kemudian
pada usia lebih dari 65 tahun, kemudian terjadinya perburukan yang sebelumnya hipertensinya terkontrol gitu ya. Kemudian bisa juga karena dipicu oleh obat-obatan, dan juga bisa mengalami apa itu? Unprovoked atau signifikan hipokalemi. Ya, kaliumnya tiba-tiba drop aja. Jadi kalau saya melihat ini ya, faktornya itu tentunya adalah secondary hypertension. Bisa saja memang ada penyebab yang lain, tapi penyebabnya itu disebabkan oleh peningkatan daripada hormon stres. Jadi kita cari penyebab sekundernya. Kalau udah dicari nggak dapat juga, maka kita sebutlah dia hormon stresnya yang menyebabkan peningkatan tekanan darah ya. Aortic dissection itu adalah suatu kondisi yang jarang tapi mengancam nyawa, yang bisa menyebabkan hipertensi sekunder. Yang bisa manifestasinya adalah perbedaan tekanan darah yang cukup besar ya, lebih dari 20 ya kalau nggak salah, lebih dari, nanti kita lihat, lebih dari 20 mm Hg antara tangan kanan dan tangan kiri ya. Tapi faktornya juga banyak nanti ini pengaruh. Jadi nggak bisa juga hanya berdasarkan pemeriksaan tangan kanan tangan kiri. Kita bisa tentunya adalah dengan pemeriksaan fisik oleh dokter bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di dada kita ya. Jadi pakai stetoskop kita bisa deteksi itu kalau misalnya terjadi turbulensi ya, supaya bisa kita cari kemungkinan apakah dia mengalami suatu hipertensi yang sekunder. Penyebabnya hipertensi sekunder paling sering pada orang dewasa. Penyebabnya itu adalah kalau dia kurang dari 40 tahun, biasanya pada pasien dengan disfungsi tiroid, fibromuskular displasia, kemudian orang-orang yang mengalami penyakit parenkim ginjal ya. Kalau usia 40 sampai 64 biasanya hiperaldosteron, bisa juga gangguan tiroid, bisa juga obstructive sleep apnea. Kalau lebih sama dengan 65 tahun bisa juga karena arteri stenosis, renal arteri stenosis ya. Paling sering penyebab pada anak-anak dan anak remaja kurang dari 18 ya, biasanya dia sudah mengalami gangguan atau kelainan pada parenkim ginjal ataupun koarktasio dari aorta. Jadi berobat ya, dokter yang periksa itu yang bisa paham ya. Yang adults, especially women ya, khususnya perempuan di bawah 40 itu yang kita curigai dengan hipertensi sekunder, harus diperiksa apakah mengalami arteri renal stenosis yang disebabkan oleh displasia fibromuskular ya. Jadi menarik. Reason renal artery stenosis, glomerulonefritis, endocrine, Cushing syndrome, hyperthyroidism, Conn syndrome, coarctation of the aorta, estrogen oral kontraseptif ya, jangan lupa ya, yang pakai kontrasepsi oral itu risiko hipertensi. Neurological ya, raised intracranial pressure, psychostimulants use, kemudian treatment glucocorticoids, NSAID, orang yang sering minum obat anti nyeri, obat ya nyeri lah, setiap anti nyeri dikasih obat ya, itu bisa menyebabkan hipertensi sekunder. Ini cara hafalnya aja nih, recent ya. Untuk renal hypertension ya, jadi semua penyakit ginjal ya itu bisa berpotensi untuk menyebabkan terjadinya hipertensi ya. Renal artery stenosis ya disebabkan oleh aterosklerosis, bisa fibromuskular displasia, polyarteritis nodosa, aortic arch syndrome ya, coba kita buka satu ya, fibromuskular displasia. Jadi fibromuskular displasia itu artinya gangguan perkembangan jaringan ikat fibros dan juga otot ya. A disease characterized by stenosis of the small and medium sized arteries. Jadi penyakit ini menyebabkan penyempitan atau stenosis pada pembuluh darah arteri yang berukuran kecil dan sedang, yang disebabkan oleh perkembangan atau proliferasi dari jaringan ikat dan juga serat-serat otot di dalam dinding arteri ya. Primarily biasanya itu dialami oleh perempuan usia muda dan menengah ya. The renal, internal carotid and vertebral arteries are predominantly involved, dan paling sering dia mengenai
arteri-arteri renalis, internal karotid, dan juga vertebral. Nah, dia nggak bilang, tapi kalau saya buka ini, klik ini pasti nanti pengaruhnya adalah segala pengaturan perkembangan proliferasi sel itu diatur secara hormonal. Hormonal itu terganggu pada orang yang perasaannya terganggu, yang stres, ya, gampang sedih, gampang takut, gampang marah, gampang merasa hidup nggak berharga, gampang merasa nggak ada yang peduliin dia, nggak ada yang care sama dia, gak kecewa dengan hidup, kenapa hidupnya seperti ini, membandingkan dirinya dengan orang lain, kenapa orang lain seperti ini, kenapa saya tidak seperti dia. Itu adalah stres, itu yang menyebabkan terjadinya penyakit ini, ya, gitu ya. Oke. Polyarteris nodosa, aortic arch syndrome. Jadi beberapa indikasi yang potensi indikasi untuk kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Ya, potensi indikasi for further workup, resistant hypertension, ya, recurrent flash pulmonary edema, kemudian abdominal bruit, ya, peningkatan serum kreatinin lebih sama dengan 50% dalam 1 minggu, ya, ketika kita sudah memberikan ACE inhibitor atau ARB, ya, pasien-pasien yang mengalami hipokalemia, pasien-pasien yang dengan ukuran ginjalnya nggak simetris, ya kan. Nah, itu semua kalau kita temukan pada pasien kita, itu kita harus periksa lebih lanjut, gitu ya. Kemudian workup and findingsnya, kita bisa melakukan pemeriksaan duplex ultrasonografi atau MRA atau CTA daripada arteri renalis, gitu ya. Penyakit-penyakit parenkim ginjal, ya, biasanya contohnya glomerulonefritis, polycystic kidney disease, systemic lupus erythematosus, tumor ginjal, atrophic kidney, itu kan gangguannya pada parenkim ginjal, itu bisa menyebabkan hipertensi, ya, yang sekunder. Kemudian orang-orang dengan chronic kidney disease, ya. Dok mau tanya, kalau mampet hidung, dada, sesak, dan tenggorokan terasa tercekat, itu GERD namanya, ya. Kemudian ada hipertensi yang berhubungan dengan sistem endokrin atau endocrine hypertension, ya. Beberapa penyebab yang umum dari hipertensi endokrin kita lihat, ya. Wah, nggak muat, ya. Iya. Oke. Nah, ini dia, ya, potential indication for further workup dan typical findingnya bagaimana. Kalau yang primary hyperaldosteronism atau Conn syndrome, itu biasanya pasiennya mengalami hipertensi yang resisten, pasien yang mengalami stroke pada usia kurang dari 40, pasien-pasien dengan riwayat keluarga dengan hipertensi yang onsetnya dini, dan juga pada pasien dengan hiperaldosteronisme, pasien dengan adrenal incidentaloma, kemungkinan pasien dengan hipokalemia dengan konsekuen metabolic alkalosis, dan kita periksa dia mengalami metabolic alkalosis. Itu biasanya tanda dari primary hyperaldosteronism. Nah, bagaimana kita pemeriksaannya, kan kita jumpai kadar aldosteronnya meningkat, ya. Kemudian aktivitas plasma reninnya menurun, kemudian peningkatan rasio aldosteron terhadap renin pada pemeriksaan pagi hari, ya. Jadi pemeriksaan yang harus dilakukan. Kemudian pheochromocytoma, ini tumor, ya, tumor pada ginjal. Biasanya tandanya dijumpai hipertensi yang resisten, dikasih obat juga nggak turun-turun, ya. Kemudian hipertensi yang paroksismal, tiba-tiba tinggi, langsung tinggi begitu, ya. Episode of headaches, ada episode sakit kepala, jantung berdebar, berkeringat banyak. Kemudian ada riwayat keluarga tumor endokrin, kemudian adanya gambaran NF tipe 1 di kulitnya, ya, yaitu dengan pengukuran 24 jam urin kadar metanefrin dan juga peningkatan metanefrin di plasma. Jadi ini pemeriksaannya berdasarkan pemeriksaan laboratorium, ya. Kemudian ada hiperkortisolism atau Cushing syndrome. Tanda-tandanya orangnya tambah gemuk, mengalami osteoporosis, wajahnya gambarnya facial pletora,
kulitnya tipis, juga ada garis-garis di kulitnya, kemudian otot-ototnya lemah, dan juga pasiennya mengalami hiperglikemia, gulanya tinggi. Pemeriksaannya adalah dengan kita cek berapa kadar serum kortisolnya setelah kita berikan low dose dexamethasone suppression test, ya. Kemudian pasien dengan hipertiroid, ya. Jadi tiroid itu bisa mempengaruhi tensi kita, ya. Gejalanya heat intolerance, nggak tahan dengan udara yang panas, kemudian pasiennya mencret, jantungnya berdebar, dan juga bisa ada tremor. Pemeriksaannya kita jumpai kadar TSH rendah, ingat ya, TSH-nya rendah, dan free T4-nya meningkat. Primary hyperparathyroidism, biasanya nggak ada gejala, tapi waktu kita cek kadar kalsiumnya di serumnya meningkat, kalsium meningkat, PTH-nya naik, fosfatnya turun. Ini pemeriksaan laboratoriumnya. Kemudian congenital adrenal hyperplasia, pasiennya mengalami 11 beta hidroksilase defisiensi. Jadi gambarnya virilisasi, ya, kebanyakan bulunya banyak kali. 17 alpha hidroksilase defisiensi, incomplete masculinization pada laki-laki, primary amenorrhea pada perempuan, jadi nggak ada menstruasinya, ya. Hipokalemi, ya. Yang kita periksa adalah kadar 17 hidroksiprogesteron, ya. Pasien dengan akromegali, ya. Clinical features, jadi ada tumor mass effects, bitemporal hemianopia. Kemudian wajahnya itu besar, ya. Dengan pasien akromegali, tulangnya semua membesar. Yang kita periksa adalah serum IGF satunya meningkat. It is not necessary, ya, tidak penting untuk menghentikan obat antihipertensi sebelum pemeriksaan primary hyperaldosteronism, ya. Penyebab lainnya coarctatio dari aorta, distal to the left subclavian artery, kemudian adanya indikasi yang potensial untuk pemeriksaan lebih lanjut. Blood pressure difference between the upper and lower limbs. Jadi terdapat perbedaan, ya, tekanan darah antara tangan dan kaki, ya. Workup and findings, Doppler ekokardiografi bisa kita lakukan, pemeriksaan X-ray, ronsen, CTA dan MRI chest di abdomen, ya. Kemudian untuk CTA ini CT arteri, ya, CT arteri. Computed tomography, angiografi, ya. Non-invasive diagnostic imaging technique, ya. Kita kecilkan dulu. That uses computerized tomography, intravenous administration of a radio contrast agent, and specific timing to visualize blood vessels of interest. Also allows imaging of surrounding anatomic structures, ya. Jadi kecanggihan yang sekarang CT scan bisa men-scan pembuluh darah, ya, tanpa harus kateterisasi, ya, tanpa harus masukkan selang. Ada MRA, ya. MRA itu magnetic resonance angiography. Jadi menggunakan gelombang magnetik. Jadi tanpa menggunakan radioisotop, ya. Lalu ada obstructive sleep apnea, ya. Kita lihat dulu apa definisi obstructive sleep apnea. Yaitu gangguan tidur di mana terjadi penyumbatan dari saluran napas bagian atas yang disebabkan kolapsnya otot-otot di farinks ketika pasiennya sedang tidur, menyebabkan episode-episode pasiennya apnea, tidak bernapas. Subsequent hypoxia, kemudian terjadi hipoksia, dan juga kualitas tidur yang menurun sehingga menyebabkan tanda-tandanya kalau di siang hari dia ngantuk banget. Kemudian bisa juga dijumpai gangguan fungsi berpikir. Makasih Bu Eskar, disuruh minum apa? Dan juga perubahan mood yang depresif. Jadi pasien jadi depresi. Ya biasanya berhubungan dengan obesitas, ya, orang-orang obesitas, orang-orang yang pakai alkohol, dan juga orang-orang yang merokok, ya. Ini gambarnya aja. Nah, ya, ini kita lihat. Jadi ini yang normal. Jadi udara itu bisa masuk dari hidung, bisa masuk dari mulut. Nah, tapi pada orang yang obstructive sleep apnea ini
otot-otot di faringnya kolaps sehingga dia menutup saluran untuk masuk ke tenggorokan, udaranya nggak bisa masuk, jadi balik lagi udaranya keluar ya. Snoring due to soft tissue vibrations during respiration, collapse tongue and uvula ya. Salah satu memang tandanya orang yang mendengkur ya. Tapi dengkuran itu sendiri pun selama masih aliran udaranya masih bisa masuk ya nggak masalah ya. Yang pasti semakin orang obesitas semakin mendengkur, itu aja. Jadi yang harus diatasi obesitasnya. Ya, oke. Patofisiologinya, pada orang obstructive sleep apnea terjadi peningkatan katekolamin atau hormon stres selama fase apnea. Karena meningkatnya katekolamin, maka terjadilah hipertensi. Ya, jadi di sini kita konfirmasi ya. Hormon stres itu akan meningkatkan tekanan darah. Yang punya GERD boleh berobat sama saya mengobati GERD tidak dengan obat saja, tapi dengan terapi konseling ya, karena obat saja tidak bisa menyembuhkan GERD ya, kecuali udah minum obat bisa bahagia ya, karena hati yang gembira itu adalah obat ya. Olah kirain aku dokter lagi ngomong sendiri, ternyata ada yang konsul. Maaf dok, nggak ada loh Bu Kak Teh Aminah. Aku lagi buat bahan kuliah buat mahasiswa buat besok. Jadi malam ini aku upload supaya mereka bisa belajar. Aman Kak Teh. Mana tuh Kak Teh mau nanya langsung ke WA aku aja ya. Untuk yang sudah jadi pasienku, yang udah berobat sama Dr. Joseph, kan WA-nya sudah saya catat, udah saya namain. Jadi dapat privilege ya, kapan mau nanya sama Dr. Joseph, di WA aja Dr. Joseph ya. Kak Teh ini kan udah pasienku. Dan juga teman-teman yang lain sudah jadi pasienku, yang pasien-pasien online, monggo. Gak usah dipaksa deh waktu live gini nanya, nanti gak terbacaku. Langsung ke WA, nama kakak udah dikasih label ya. Jadi saya udah kasih label pasien. Itu positifnya ya. Jadi saya tidak lepas tangan dari pasien-pasien. Ini contohnya nih ya. Jadi udah dikasih label kuning nih, warna-warna kuning nih ya. Nah, itu semua adalah pasien-pasien yang kalau dia mau nanya ya belum dibalas lah, orang aku lagi nyusun bahan kuliah Kak Teh Aminah. Itu maksudnya aku buat live ini supaya pada tahu, oh Dr. Joseph lagi live, dia lagi buat bahan kuliah gitu ya. Oke, cocok, nggak apa-apa. Nanti aku balas ya, selesai dulu ini ya. Oke, jadi itu kemudian akan menyebabkan hipertensi sekunder karena kadar katekolamin yang tinggi ya. Kemudian kita lihat kapan kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut kalau hipertensi nggak bisa terkontrol juga. Ingat ya, kalau saya mengobati hipertensi, saya akan kontrol dulu tensinya dengan cara memberikan terapi konseling ya. Kalau kita nggak bisa terapi konseling, maka kita harus pemeriksaannya lebih agresif ya. Kami akan konsultasi, terima kasih, Tuhan berkati ya. Jadi orang yang obesitas, orang yang mendengkur dan juga mengalami sering ngantuk di siang hari, ini harus kita atasi ya kalau dia ternyata mengalami hipertensi yang sekunder. Kemudian non-dipping pattern on 24-hour blood pressure monitoring. Jadi pola yang enggak teratur ketika dilakukan pemeriksaan itu ABPM, ambulatory blood pressure monitoring. Workup and findingnya kita lakukan sleep studies ya. Itu biasanya akan bisa mengakibatkan hipertensi menjadi sembuh ya. Kemudian continuous positive airway pressure ya, dikasih CPAP dia ya, alat CPAP supaya pakai oksigen terus. Bahas sampai cenado biar tahu, biar nggak takut nanti ya. Jadi ini aku selalu akan membuat bahasan ya sesuai dengan bahan ajar yang mau diajarkan di kuliah. Blok yang sedang berjalan di kami ini adalah kardiovaskular untuk saat ini. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan ini bahan-bahan semua akan terkait dengan sistem di kardio dan vaskularnya ya. Substance related ya. Pada orang yang hipertensi sekunder bisa juga disebabkan oleh penggunaan zat-zat tertentu ya, recreational drug, amfetamin, kokain, phencyclidine, ini kan obat-obat narkoba semua ya, kafein, nikotin, penggunaan alkohol,
Bahkan pengobatan obat-obat tertentu yang simpatomimetik seperti dekongestan ya, obat flu itu sendiri bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian obat-obat anti nyeri kortikosteroid, NSAID, bahkan obat kontrasepsi oral ya gitu ya. Ya nanti ini jadi VT ya, supaya kita bisa simpan ya tentang keilmuan penyakit-penyakit, kita bisa punya bahannya juga ya, supaya jangan carinya di Google. Kalau kita cari sendiri bahannya di Google, kalau kita sebagai orang pasien ya, bukan sebagai dokter yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran, pasti kita jadi stres. Maka saran saya, berhentilah mulai hari ini searching Google tentang penyakit. Yang pertama, berhentilah membahas tentang penyakit dengan orang yang sakit. Yang ketiga, berhentilah membahas penyakit dengan kawan-kawan. Tapi kalau kita mau bahas penyakit, konsultasilah dengan dokter supaya nggak stres. Karena kalau kita jadi stres, kita jadi tambah sakit. Ya. Welcome urine drug screening, kemudian respond to withdrawal of suspected culprit. Ya. Manajemennya, ya kalau dia yang hipertensi sekunder tentunya bergantung kepada penyebabnya. Oke. Untuk diagnosanya tadi adalah screen patients using in office. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah di praktek kita atau di klinik dokter ya. Confirm elevated values with ABPM atau HBPM. Untuk saat ini yang mungkin bisa di Indonesia itu HBPM ya. Jadi kita suruh pasiennya untuk membeli alat tensi digital, tapi kita pastikan dia ukur tensinya itu ya paling bagus sih kita video call ya. Jadi kita video call, pasiennya sambil kita video call, dia ukur tensi. Nah ini yang saya bilang tadi, ini pasti perlu biaya, perlu waktu, perlu tenaga. Semua itu harus kita kolaborasikan supaya memberikan layanan yang terbaik tentunya ya. Ya kembali lagi kepada kesediaan pasiennya ya. Kalau pasiennya juga mungkin gak bersedia, ya udah kita pastikan aja, jangan stres ya, ukur tensinya ya. Pagi-pagi bangun tidur ya, fotokan aja gitu ya. Lakukan pemeriksaan fisik yang lengkap dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian lakukan stratifikasi dengan penilaian risiko kardiovaskular dengan memakai alat ASCVD, Risk Estimator Tool. Jadi ada kalkulatornya. Evaluasi apakah sudah terdapat target organ damage. Pertimbangkan pemeriksaan diagnostik untuk penyebab hipertensi yang sekunder. Abnormalities identified during evaluation for newly diagnosed hypertension. Ya, signs of suggestive of secondary hypertension. Jadi kita lihat lagi nanti, dengarkan lagi apa tanda-tandanya pasien-pasien dengan hipertensi sekunder ya, sehingga kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan tambahan ya. Ini contoh kalkulatornya ya. ASCVD Risk Calculator 2013. Kita kasih contoh dulu, ya, bagaimana kita menghitung risikonya. Nah, ini dia. Jadi ACC-AH Cardiovascular Risk Calculator 2013. Yang pertama kita isi adalah tujuannya adalah untuk mengestimasi risiko 10 tahun pasien akan mengalami penyakit kardiovaskular aterosklerotik atau penyempitan pembuluh darah. Yang pertama berdasarkan umur, ya kan? Siapa mau diukur? Bayar? Enggak, tengok aja di internet. Tapi ya itu tadi, aku bilang nanti tengok di internet, ditengok nanti jadi stres juga, ya. Tapi ini contoh umur, aku isi ya. Misalnya umurnya itu antara 40 sampai 79, umurku lah ya, umurku sekarang 44. Oke, next question. Jenis kelamin, oh laki-laki. Oke. Suku, white other, ya. Total kolesterolku, aku sih normal total kolesterol. Ku buat aja lah 120 ya. Miligram per desiliter. Next question. HDL-ku kemarin limpul. Miligram per desiliter. Systolic blood pressure-ku, aku 112. Treatment for high blood pressure, no. Merokok, enggak. Sakit gula, enggak. Kita lihat hasilku ya. View results.
Nah, jadi hasilku itu adalah dalam 10 tahun resikoku untuk bisa terkena penyakit kardiovaskular itu cuma 0,6%. Jadi kurang dari 1%. Berarti 10 tahun ke depan umurku sampai 55, ya aku santai lah ya. Tapi bukan berarti aku nggak jaga. Ya kita harus jaga. Kita harus tetap sukacita, kita harus tetap gembira, kita harus bisa lifestyle kita itu harus tetap lifestyle yang menyehatkan buat kita ya. 10-year risk of ASCVD for someone of same age with optimal risk factor levels ya. Kalau untuk yang lain ya, for someone of same age ya. Sementara pasien yang lain ya dengan umur yang sama tapi dengan faktor risiko yang optimal dia udah 1% angkanya, ratanya di 1%. Jadi saya termasuk yang sehat gitu ya. Jadi sebagai dokter berarti minimal sampai umur 44 aku udah bisa mempertahankan level kesehatanku di level yang mantap. Kalau aku bisa mempertahankan levelku di level yang mantap, maka aku bisa mengajar pasien ya, mengedukasi pasien supaya dia juga bisa memiliki harapannya ya, tentunya memiliki tingkat derajat kesehatan seperti yang Dr. Joseph. Iya, jadi makin menyala gitu ya. Oke, screening untuk hypertension ya, indikasinya ada beberapa jenis screening, ada screening tahunan ya. Jadi sekali setahun kita boleh cek tensi lah untuk individu yang umurnya di atas 40 ya. GERD anxiety 140/70, detak jantung 79, istiqomah. Berobat kalau mau biar sembuh. Karena nanti lama-kelamaan hormon stres yang dibiarkan terlalu tinggi pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang seharusnya nggak perlu timbul. Kemudian pada orang dewasa dalam berbagai usia dengan risk factor for primary hypertension. Jadi kalau dia punya faktor risiko primer, tadi udah kita sebutkan. Faktor risikonya ada yang modifiable, ada yang unmodifiable. Screening sebaiknya 3-5 tahun untuk individu umur 18 sampai 39. Jadi sekali 3 tahun sampai sekali 5 tahun lah ya. Kalau sebelumnya tensinya normal di bawah 130/85. Dengan metodenya adalah pemeriksaan tekanan darahnya harus di praktek dokter, yaitu gunanya praktek dokter. Jadi wajib di praktek dokter, nggak boleh cek sendiri ya. Kalau kita cek sendiri pasti salah ya. Jika meningkat, maka peningkatannya harus diulang di kedua tangan, kiri dan kanan. Ya, elevated average blood pressure on at least 2 readings. Jadi paling sedikit 2 pemeriksaan yang berbeda ya dalam waktu kunjungan yang berbeda. Jadi nggak boleh satu kali kunjungan dicek langsung 2 kali, pasti salah. Jadi pasien kita suruh pulang dulu, datang lagi 3 hari atau seminggu lagi. Kalau boleh sih kita langsung ajari dia untuk memperbaiki lifestyle-nya ya. Hampir 20% individu dengan tekanan darah yang tinggi itu sebenarnya tidak menyadari kalau mereka mengalami hipertensi. Jadi konfirmasi diagnostik, kalau out of office measurement is recommended in all individuals for confirmation of hypertension before initiating treatment. Jadi sebelum kita memberikan pengobatan sebaiknya kita memang mengedukasi pasiennya untuk beli alat tensi sendiri, lalu dia ukur di rumah. Sarankanlah dia ukur di rumah pagi hari bangun tidur. Tapi kalau kita ikuti standar yang internasional ada 2 metode. Yang pertama ambulatory blood pressure measurement atau ABPM, yaitu adanya alat, a device measures blood pressure at fixed intervals. Jadi dia akan mengukur tekanan darah pasiennya setiap 15-30 menit dalam jangka waktu 12-24 jam. Takes measurements while the individual is carrying out normal activities during the day and at night time. Jadi tensinya diukur dalam keseharian pasiennya ya. Kemudian ada home blood pressure monitoring, yaitu tekanan darah yang diukur oleh individu secara periodik ya, ukur sendiri di rumah. Patients should be taught to measure their own blood pressure to allow for long-term monitoring and assessment of treatment. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengajar pasien ya supaya dia bisa mengukur tekanan darah sendiri ya, tentunya dengan alat pengukur tekanan darah digital, dan kita ajari dia jangan mengulang pemeriksaan. Yang pertama, jangan memeriksa waktu stres atau waktu cemas. Yang ketiga,
sebaiknya diperiksa bangun tidur pagi hari. Ya, kalau cemas jangan. Kalau kita cemas meriksa tensi, tambah tinggi tensinya ya. Oke. Bagaimana kita mengevaluasi pasien yang baru saja didiagnosa? The initial exam should focus on evaluation for signs indicating secondary hypertension. Jadi kalau pasiennya baru kita diagnosa, yang perlu kita pastikan ya kita menilai lah kira-kira ada nggak kemungkinan dia mengalami hipertensi sekunder, dan juga apakah pasiennya sudah mengalami target organ damage, dan juga kita assess risiko ASCVD-nya ya. Physical examination, patient history, ya, riwayat pasien, pemeriksaan fisik itu harus kita lakukan. Beberapa pemeriksaan rutin, kadar gula darah puasa, kadar natrium, kalium, kalsium, ya. Renal function test, ya, kita cek kreatinin, EGFR, kemudian complete blood count, kita periksa juga kadar TSH, lipid profile, HDL, LDL, trigliserida, urinalisa, urinary albumin to creatinine ratio, elektrokardiogram. Ini pemeriksaan-pemeriksaan yang ya cukup lumayan lah biayanya ya. Jadi mungkin nanti akan kembali lagi dengan artnya, seni dari seorang dokter itu akan tidak langsung serta-merta buru-buru periksa semua lengkap, jangan ya. Bisa aja sih, bisa kalau memang pasiennya itu punya kemampuan ekonomi yang cukup, ya apa salahnya. Tapi kalau enggak, ya kita sabar, kita periksa dengan teliti dulu pasiennya, kita nilai. Siapa tahu lebih tinggi hormon stresnya gitu ya. Menakutkan dok kalau hasilnya jelek. Iya, kadang-kala itu juga akan menjadi pertimbangan. Jadi daripada pasiennya langsung tiba-tiba jadi stres, ya kita harus lebih bijaksana aja ya. Kemudian pemeriksaan tambahan bisa HbA1c, pemeriksaan fungsi lever, pemeriksaan asam urat, ekokardiogram, itu bisa saja. The initial evaluation should include an assessment for orthostatic hypotension by measuring blood pressure while sitting and standing ya. Evaluasi awal tetap kita harus memeriksa tensi dalam posisi duduk dan berdiri, khususnya pada orang dewasa ya yang di atas 30 tahun. All adults kurang dari 30 tahun dengan peningkatan tekanan darah di brachial juga harus diukur tekanan darahnya di paha ya atau di kaki ya, untuk menyingkirkan suatu koarktasio aorta untuk pasien yang hipertensi di bawah 30 tahun. Oke. Nah, bagaimana kita memanagenya? Yang pertama tentunya adalah kita lifestyle changes ya. Recommendation regarding indications for treatment and target blood pressure itu berbeda between clinical practice guideline. Jadi beberapa guideline bisa saja berbeda, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan lah ya. Semuanya masing-masing bisa kita terima ya. Setiap hari sendawa makan dikit rasa penuh, makan pedas sedikit langsung diare, kadang ada mual. Itu kenapa ya dok? Itu namanya kita lagi kurang sehat. Kalau kita kurang sehat, berobat ya. Silakan berobat. Kalau mau berobat sama saya, konsultasi, boleh daftar di nomor ini ya. The following recommendations are consistent with those in 2017 ACC AHA guidelines unless specified otherwise. Oke. Nah, bagaimana pendekatan kita pada pasien-pasien dengan hipertensi? Yang pertama adalah lifestyle changes for managing hypertension. Ubah lifestyle dulu. For all patient with systolic blood pressure lebih dari 120 dan atau diastolic blood pressure lebih dari 80. Identify ya. Kita identifikasi indikasi untuk pemberian obat-obat antihipertensi. Coba kita lihat. Oh, udah ada dia ya. Select first line antihypertensive medication based on individual patient characteristic. Jadi kita pilih ya obat yang pertama apa ya. Medical check up biaya berapa dok? Relatif kak teh. Mau semua diperiksa, mau sampai lengkap, selengkap-lengkapnya mungkin sekitar 10 ke 15 juta kali bisa ya. Tapi buat apa? Ya, maka penting kita mau konsultasi sama dokter itu udah penting banget, udah mantap itu ya. Dokter udah paham lah. Ini enggak usah, ini periksa, ini enggak usah gitu ya. Titrasi, lakukan titrasi
pengobatannya sampai tercapai tekanan darah yang normal. Most adults blood pressure itu kurang dari 130/80 targetnya. Individualized target based on age and comorbidities. Jadi kita mengindividualisasi targetnya berdasarkan usia dan juga komorbidnya. Dok, kalau GERD bisa minum probiotik nggak, dok? Probiotik ya. Kalau bagi saya logikanya adalah kita harus tahu dulu berapa sih kadar probiotik yang diperlukan supaya manusia itu sehat. Ya. Karena kalau kita masukkan probiotik juga akhirnya tidak terjadi keseimbangan di dalam pencernaan kita. Pasti akan terjadi gangguan. Jadi jangan buru-buru. Mau sampai kapan kita minum probiotik saya pun nggak tahu. Ya, itu perlu kajian. Bagi saya ya, kalau saya menyarankan pasien untuk probiotik nggak probiotik, saya kaji dulu lah. Mungkin akan kita cek dulu berapa kadar probiotiknya gitu ya. Follow up regularly, jadi kita lakukan follow up secara teratur, reassess indications for pharmacological treatment and tailor therapy to individual needs. Jadi kita berikan pengobatan semua harus berdasarkan objektivitas yang tinggi ya, jangan subjektif. Jadi kalau kita mengobati pasien itu harus objektif sebenarnya. Dan biasanya semakin objektif pengobatan pasti semakin besar biayanya. Itu nggak bisa kita pungkiri ya. Non-pharmacological measures ya. Jadi lifestyle changes, perubahan gaya hidup untuk memperbaiki hipertensi ya. Berobat terus jadi numpuk obat di rumah. Nah, kayaknya suami Kak Teh Hamina harus terapi konseling itu ya. Jadi kalau kita udah berobat terus nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan hormon stres kita yang terlalu tinggi sehingga kita perlu terapi konseling. Silakan terapi konseling dengan Dr. Joseph ya. Hubungi nomor ini. Intervention in order of effectiveness ya, targetnya berapa, kemudian berapa yang diharapkan penurunan tekanan darah sistolik pada pasien-pasien hipertensi. Yang pertama, kalau kita turun berat badan ya, most effective measure ya, tercapai ideal body weight, maka tensi kita akan turun 1 poin per kilogram berat badan. Jadi kalau tensi kita turun 10 kilo, berat badan kita turun 10 kilo, tensi kita bisa turun 10 poin tanpa obat. Ya, gitu. Koleksi ya, ada koleksi herbal, koleksi vitamin, koleksi obat berplastik-plastik ya. Lalu saya hanya mengedukasi bahwa obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Pada waktu kita bahagia kita pasti sehat. Pada waktu kita tidak bahagia dengan hidup ini kita sakit. Dah, sederhana aja, nggak banyak cincong. Ya gitu ya. Kemudian bisa kita berikan diet DASH. Kemudian kita bisa kurangi bukan jadi 0, kurangi konsumsi garam ya. Kemudian meningkatkan kalium ya, meningkatkan, tidak berlebihan ya. Nanti kita lihat berapa. Kemudian kurangi mengkonsumsi alkohol. Kemudian lakukan olahraga aerobik ya. Kemudian lakukan olahraga beban ya. Lakukan juga olahraga isometric resistance ya, contohnya dengan grip tangan gitu ya. Nah, kita lihat ya. Untuk dietnya ada diet DASH, itu dietnya tinggi buah. Jadi banyak buah, tapi hati-hati pada pasien gula. Nanti gula yang tergantung di buah itu juga akan bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah ya. Kemudian banyak sayur, kemudian banyak biji-bijian. Nah, hati-hati yang biji-bijian ini juga yang asam uratnya ya. Tapi kembali lagi, asam urat itu juga sangat dipengaruhi oleh hormon stres ya. Low in saturated and trans fats, jadi kurangi konsumsi yang lemak ya. Biasanya dengan DASH diet bisa turun tensinya 11 mm Hg dengan mengurangi jumlah garam ya. Kurangi bukan berarti tidak ada. Batasnya adalah 1,5 gram per hari. 1,5 gram. Ya, jadi kita buat 1,5 gram atau 1.500 mg. Ya itu ya, 1,5 gram itu ya, 1.500 mg ya. 15 gram, 15 gram ya, 15 gram. Ya nya. 1.500 mg ke
Udah benar aku. Miligram ke gram kan gram, desigram, miligram ya bagi 100 ya. Miligram iya, jadi 15 gram aja sehari ya, silakan ditimbang. Itulah yang boleh ya. 15 gram udah banyak itu dokter. Ya dia bilang itu. Ya ini berdasarkan apa namanya itu penelitian. Jadi kalau kita kurangi di bawah 15 gram, maka tensi kita bisa turun 5 sampai 6. Oh, ada si Dion ikut dia. Mantap Dion, ya. Kemudian kalau kita meningkatkan konsumsi kalium 3,5 sampai 5 gram sehari ya, melalui buah dan sayur ya, buah dan sayur, maka tensi kita bisa turun 4 sampai 5 poin ya. Kemudian dengan mengurangi alkohol, maka tensinya bisa turun 4 ya. Bayi udah empasi boleh makan buah ya? Aduh, nggak hafal aku kak, tapi tauku boleh. Coba dokter anak kak. Nggak hafal aku empasi. Untuk yang aerobik, jadi kalau orang yang olahraga aerobik 90 sampai 150 menit per minggu. 90 sampai 150 menit per minggu itu akan bisa menurunkan tensi 5 sampai 8 poin ya. Oke, kita akan live tinggal 10 menit lagi ya, karena batas rekamanku 2 jam ya. Kemudian olahraga isometric resistance 3 sesi per minggu itu bisa turun 5 mm Hg. Nanti bisa lihat ini videonya di VT yang akan saya upload. Berhenti merokok disarankan pada pasien-pasien untuk mengurangi risiko ASCVD ya, tapi jangan paksa, nanti lebih stres orangnya. Consider possible psychosocial factors ya, kemungkinan faktor-faktor psikososial ataupun social determinants of health ya. Faktor sosial itu pasti akan mempengaruhi kesehatan karena mempengaruhi perasaan mempengaruhi kesehatan kita ya. Increased potassium intake should not be recommended for patient with advanced CKD. Jadi konsumsi kalium yang berlebihan juga hati-hati pada pasien dengan CKD. Dok, tadi minum Yakult perut jadi seperti melilit dok. Hilang sendiri nanti perutnya. Melilitnya. Gak apa-apa bang. Ya, biasa itu karena abang waktu mau minum Yakult udah banyak mikir nanti gimana. Udah overthinking duluan ya. Pharmacological treatmentnya ya, threshold menurut guideline-nya ya. Jadi kalau menurut 2017 ACC-AH kalau di atas sama dengan 130 dan di atas sama dengan 80 ya. Dan juga dengan salah satu dari faktor di bawah ini ya. Terdapat clinical SCVD, kemudian 10-year SCVD risknya lebih dari 10%, termasuk pada pasien lebih dari 65 ya, itu kita harus berikan pengobatan ya. Kemudian pada semua orang dewasa dengan tekanan sistoliknya di atas 140 dan 90 itu kita boleh memberikan tambahan obat untuk menurunkan tensinya. Apakah ketergantungan? Ya tergantung pasiennya. Kalau pasiennya bisa nggak stres lagi, bisa happy, tensi bisa turun. Jadi kalau ditanya, dok apa harus seumur hidup? Gue bilang ya enggak. Kalau kita stres seumur hidup, maka seumur hiduplah kita minum obat antihipertensi. Tapi kalau kita udah bisa nggak stres, obat antihipertensi itu bisa diturunkan. Nah, overthinkingku memang tinggi dok. Itu yang tadi masalah Dion. Overthinking itu bukan penyakit ya. Overthinking itu adalah stigma. Kita menstigma diri kita dengan overthinking, maka kita jadi stres terus. Jangan di stigma. Ya, penting sekali dengarkan aku. Apa yang kuajarin ku buat di dalam VT-ku, dalam YouTube, dengerin semua supaya bisa kita nggak overthinking ya. Ringkasnya kita bisa nggak overthinking kalau kita udah bisa berserah sama Tuhan ya. Terserah Tuhan aja. Apa saja yang kita terima dalam hidup ini kita bersyukur aja. Sakit kita bersyukur, sehat bersyukur, itu ringkasnya begitu. Senang bersyukur, sedih bersyukur, orang baik sama kita bersyukur, orang jahat sama kita bersyukur. Bersyukur terus, bersyukur. Pasti sembuh. Tapi kalau mau penjelasan lebih dalam dengan terapi konseling, maka boleh hubungi sama aku ya. Initial medication, choice of initial medication should be based on the following ya. Kalau patient's initial blood pressure-nya 130, 139, diastoliknya 80-89, pertimbangkan monoterapi aja, satu jenis obat. Tapi kalau dia udah di atas 140 dan 90, stage 2 dan
targetnya selalu di atas 20 per 10 mm Hg, maka kita boleh berikan kombinasi ya, terapi kombinasi. Commonly used combinations are ACE inhibitor kita kombinasi dengan ACE inhibitor atau ARB plus dihydropyridine CCB ataupun thiazide type diuretic ya. Itu kombinasi, jadi boleh dikombinasi. Additional factors to consider, banyak faktor yang bisa kita pertimbangkan ya. Antihypertensive treatment by comorbidities, kemungkinan adanya kontraindikasi mayor, kemudian efek samping yang bisa muncul yang mungkin nggak bisa diterima pasien ya. Kemudian pertimbangkan juga RAS ya. For black patients including individuals with diabetes without CHF or CKD, pemberian antihipertensinya harus thiazide ya atau calcium channel blocker untuk yang orang berkulit hitam. Nah, ini first line optionnya ya. Jadi kelas-kelas antihipertensi itu ada berapa? Ada ACE inhibitor ada lisinopril, enalapril, captopril ya. Ada ARB, losartan, valsartan. Ada thiazide, chlortalidon, hidrochlorothiazide. Dihydropyridine ada amlodipin, ada nifedipin. Non dihydropyridine ada diltiazem, ada verapamil ya. Masing-masing di sini semua ada indikasinya ya. Jadi untuk ACE inhibitor indikasinya dia punya efek neuroprotektif, nefroprotektif yang melindungi ginjal, sehingga kita prefer pada pasien dengan sakit gula dan albuminuria, dan juga pada pasien sakit renal, sakit ginjal. Itu untuk ACE inhibitor dan ARB. Sedangkan untuk thiazide kita pilih untuk sebagai anti hipertensi inisial pada orang berkulit hitam. Kemudian pada pasien dengan isolated systolic hypertension ya. Sedangkan untuk non dihydropyridine dihydropyridine tadi dan CCB juga bisa berlaku di sini. Sedangkan untuk yang non dihydropyridine, diltiazem dan verapamil itu jarang sekali kita berikan sebagai first line treatment. Jadi first line-nya untuk primary hypertension adalah thiazide diuretic, ACE inhibitor, kemudian angiotensin receptor blockers, dan juga dihydropyridine ya. Jangan dikombinasi ACE inhibitor dengan ARB atau dengan kombinasi direct renin inhibitor. Ini akan menyebabkan risiko terjadinya hiperkalemia dan juga renal dysfunction ya, gangguan fungsi ginjal, dan tidak menunjukkan adanya keuntungan yang benefit yang menguntungkan. Untuk second line-nya ada beberapa second line ya, ada beta blocker, kemudian ada loop diuretic ya, kemudian ada potassium sparing diuretics, kemudian ada direct renin inhibitors, kemudian ada alpha 1 blockers, ada alpha 2 antagonis, ada direct arterial vasodilators. Jadi banyak sekali obat antihipertensi. Nah, masing-masing ini semua tentunya harus dengan indikasi yang tepat ya, berdasarkan hasil konsultasi kita dengan dokter ya. Ini biasanya kita berikan kalau second line ya udah, pasiennya udah dikasih tensi berapa aja nggak bisa turun-turun juga, kita masukkan lah ini ya. Dan pasti ini berhubungan dengan tingkat stres yang sangat tinggi ya. Ini ya. Jadi ini adalah contoh obatnya dan ini adalah indikasinya ya. Beta blocker biasa kita berikan untuk tambahan pasien dengan ischemic heart disease, gagal jantung, atrial fibrilasi, thoracic aortic disease, aortic dissection, thoracic aortic aneurysm ya, tirotoksikosis, migrain, dan pasien-pasien dengan essential tremor. Loop diuretic juga pada pasien yang dengan gagal jantung dan juga dengan CKD kalau GFR-nya kurang dari 30. Untuk yang potassium sparing diuretic pada pasien hipertensi yang berhubungan dengan hiperaldosteronisme primer ya. Frequently used as add-on therapy pada hipertensi resisten. Jadi biasa kita tambahkan yang hipertensi resisten dengan spironolactone ya. Oke, 1,5 menit lagi. Direct renin inhibitor jarang diberikan. Alpha 1 blocker juga bisa kita berikan pada pasien pheochromocytoma dan benign prostatic hypertrophy, prazosin, doxazosin. Ya, ini sebenarnya obat prostat ya. Alpha 2 agonis, clonidine, metildopa jarang. Direct arterial vasodilator, hidralazine, dan minoxidil ini biasanya pada pasien dengan kehamilan. Patient with CKD baseline potasium lebih sama dengan 5,5, dan juga yang dengan potasium suplemen
Itu resiko hiperkalemi ya, jadi harus hati-hati pemberiannya. Do not abruptly discontinue beta blockers or alpha 2 antagonis. Jadi jangan tiba-tiba menstop beta blocker ataupun alpha 2 agonis. Oke, waktuku udah sangat tipis, aku close dulu di sini kali ya. Nah, ini yang harus diketahui ya, renin RAAS ya. Aduh, semoga sempat. Iya.